Upgrade sepeda adalah hal biasa bagi seorang goeser, apalagi bila spare part sepeda Anda sudah saatnya diganti. Maka sebaiknya diganti dengan yang lebih baik. Bahkan, sepeda yang baru dibeli pun tidak menutup kemungkinan untuk mengganti komponennya, terutama bila berkaitan dengan keamanan dan kesesuaian ukuran sepeda dengan ukuran tubuh Anda untuk menghindari cedera ketika bersepeda. Upgrade sepeda yang signifikan tidak harus menghabiskan biaya jutaan rupiah, tapi perubahan apa yang memberikan hasil terbesar dan sebanding dengan pengeluaran Anda. Let's go. Selamat pagi Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi ya dengan Pipitan. Ngomongin tentang sepeda, jadi yang pasti banyak banget ya para goeser yang punya sepeda itu pengen upgrade sepeda biar sepedanya itu nyaman ya kawan-kawan. Jadi Pipitan kali ini akan kasih tips prioritas dalam mengupdate sepeda ya. Jadi dalam mengupdate sepeda kita harus prioritaskan agar hemat biaya ya dan bermanfaat nih. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke tutorialnya ya kawan-kawan. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya buat kawan-kawan goeser jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan video terbarunya nih dari Pipitan. Oke, untuk yang pertama adalah ban ya kawan-kawan. Kenapa saya bilang ban? Karena ban itu sangat berpengaruh atau mempengaruhi kenyamanan kita dalam bersepeda ya. Jadi saat kita goes, saat kita bersepeda, saat kita ngejot itu berasa berat, itu ban itu sangat berpengaruh ya kawan-kawan. Dan jangan salah juga, ban itu banyak tipenya, ada yang tipe kualitas standar, ada juga yang kualitasnya itu sangat baik ya. Dan ketebalan, terus kelebaran, ukuran ban, terus mulai dari pembang itu sangat mempengaruhi kenyamanan kita bersepeda. Jadi jangan salah pilih dalam memilih ban sepeda ya kawan-kawan. Penggantian ban sepeda tidak hanya ketika ban lama sudah gundul atau rusak, tetapi sepeda baru pun dengan ban yang baru pula bisa jadi harus diganti. WTB Riddler 700x45C. Sedangkan sepeda kebanyakan digunakan di jalan aspal. Ban WTB Riddler 700x45C adalah ban untuk medan gravel atau bikepacking. Tentu terasa berat bila digunakan sehari-hari menjelajah jalan perkotaan dengan aspal mulus. Maka Anda bisa mengganti ban tersebut dengan menggunakan ban jenis hybrid. Misalnya dengan WTB Slick 700x32C. Ban ini lebih cocok dengan kondisi jalan aspal mulus. Tahiti Spider Bite Tire 27,5 inci x 2,25 inci dengan kembangan rem knob. Kembangan ban ini cocok untuk medan off-road basah dengan daya traksi yang tinggi. Tetapi ketika kita hanya bersepeda di jalan setapak atau single track kering, ban ini akan terasa berat. Nah, Anda bisa menggantinya dengan ban yang memiliki kembangan micro knob. Ban ini tidak terlalu berat bila bersepeda di medan hard pack. Handlebar dan saddle. Karena setang itu saat setang kita tinggi dan bodi kita juga tinggi, jadi saat kita bersepeda itu kita saling berpapasan dengan angin itu berasa berat nih kawan-kawan. Jadi kita harus menyesuaikan badan kita dengan setang itu harus sesuai ya. Jadi biar saat kita goes, saat kita bersepeda itu tidak terlalu banyak berpapasan dengan angin ya. Jadi bersepeda itu sangat nyaman dan tidak berasa berat. Sadel itu sangat menentukan kenyamanan kita dalam bersepeda ya kawan-kawan. Kenapa saya bilang sadel? Karena di saat sadel kita tidak nyaman, di saat sadel kita keras, itu bersepeda itu sangat tidak nyaman ya. Jadi baru gue sebentar pingin berhenti. Kenapa? Karena pantat kita itu panas ya karena sadel. Jadi sadel itu kita ganti atau kita pakai sadel yang seenak mungkin yang kita pakai ya. Jadi jangan salah pilih sadel, ada sadel yang tipis, lebar, tapi tetap nyaman nih kawan-kawan. Jadi saran saya pilih sadel yang nyaman dan tidak panas ya. Seringkali diabaikan, komponen ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai model handlebar yang tersedia dengan profil, jangkauan, drop, dan lebarnya yang berbeda. Di samping itu, rata-rata sepeda baru hanya dilengkapi dengan hand grip
atau bar tape ala kadarnya. Padahal komponen ini sangat penting untuk keselamatan Anda bersepeda. Dan grip yang pemasangannya hanya dimasukkan tanpa dikencangkan berisiko lepas ketika Anda bersepeda. Di samping cara pemasangannya, perhatikan juga bahannya. Pilih bahan yang kesat, tidak licin ketika terkena keringat. Lebar sadel yang tidak sesuai dengan postur tubuh Anda berisiko menimbulkan cedera. Rem sepeda itu sangat utama dalam kita bersepeda. Karena apa? Kalau rem kita tidak nyaman, tidak enak, yang pastinya berakibat fatal nyaman di kita. Jadi rem sepeda itu harus benar-benar kita buat senyaman mungkin, sebagus mungkin ya. Tapi jangan salah pilih nih, rem itu banyak tipenya ya kawan-kawan. Ada beberapa tipe, mulai dari hidrolit yang masih menggunakan kabel, dan juga rem jepit ya. Rem jepit itu antara kampas, dan kampas itu menjepit velg ya kawan-kawan. Jadi saran saya untuk pengereman menggunakan rem hidrolit ya kawan-kawan. Jadi dalam sekencang apapun kita goes, itu yakin akan nyaman nih saat kita rem kalau kita menggunakan hidrolit. Jadi jangan pernah salah pilih rem ya. Komponen ini harus menjadi perhatian utama, baik untuk sepeda jalan raya maupun MTB. Rem adalah alat keselamatan bersepeda, khususnya ketika bersepeda di tikungan atau di turunan curam. Masih ada sepeda dijual dengan menggunakan rem mekanik. Rem mekanik bagus untuk bersepeda santai, tetapi ketika menghadapi turunan curam, kita harus mengeluarkan tenaga yang lebih besar untuk melakukan pengereman. Dan khusus untuk pesepeda dengan berat badan berlebih, perhatikan diameter rotor. Semakin besar diameter rotor, semakin pakem rem bekerja. Drivetrain. Setelah memastikan sepeda Anda lebih aman dan nyaman, kini perhatikan rute bersepeda Anda. Bila rute bersepeda Anda lebih banyak di jalur mendatar dan sedikit tanjakan landai, mungkin Anda bisa memikirkan drivetrain dengan gear range yang sempit, dengan low gear inch 24 inci dan high gear inch di atas 100 inci. Tetapi bila Anda kebanyakan menjajah tanjakan dengan medan teknikal, jalan setapak berbatu, makadam, dan single track yang gembur, mungkin Anda bisa memikirkan gear inch yang lebih berpihak pada tanjakan. Gear inch di bawah 20 inci tentu dengan mengorbankan kecepatan. High gear inch cukup di angka 80 inci sudah memadai. Atau bila sepeda Anda adalah sepeda touring, di mana jalur bersepeda tidak bisa diprediksi, tentu Anda membutuhkan gear range yang lebar. Low gear inch di bawah 20 inci dan high gear inch di atas 100 inci. Tentu ada yang harus dikorbankan, yaitu gengsi menggunakan triple chainring. Wheelset. Inilah upgrade pada urutan terakhir. Sebuah elemen besar dengan harga yang mahal. Roda tidak dapat diabaikan. Anda melakukan upgrade wheelset, jangan terlalu tergiur dengan kemewahan hub rehab yang bisa bernyanyi. Di samping harganya mahal, tidak ada perubahan untuk performa sepeda Anda selain suara merdunya. Fokuslah kepada pelek yang sesuai dengan Anda atau rencana ke depannya. Bagi yang berbadan besar, perlu dipikirkan mengganti pelek dengan yang lebih lebar dan menggunakan jari-jari yang lebih banyak. Akan lebih bagus mengupgrade pelek yang siap untuk ban tubeless. Ini untuk jenis sepeda apa? Ban tubeless sangat penting. Anda tidak ingin berlama-lama di jalan hanya gara-gara ban gembos, dan bagi pesepeda MTB, gembos ban terkadang tidak hanya sekali dalam satu trip. Membawa ban serep banyak tentu merepotkan. Menambal ban bocor di tengah hutan bukan pekerjaan yang menyenangkan. Di samping itu, pelek yang lebih lebar menghasilkan ban yang lebih stabil dan lebih cepat.